Selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Baik, Bu. Iya, Baik, Gimana, Bu? ketahuan ya ini jamnya udah jam-jam sedikit rawan. Biasanya jam-jam istirahat. Tapi kita masih punya semangat untuk masuk di kelas siang begini yang biasanya kalau di WIB itu jam istirahat siang seperti itu. Tapi mudah-mudahan adik-adik nanti bisa memahami apa yang menjadi teori kita pada saat ini seperti itu. Baik, di sini saya akan absen dulu. Sepertinya ada yang tidak hadir satu orang ya. Mungkin Ibu Ica, sepertinya ini bestinya Ibu. Boleh diinfokan Bu Sitinya kemana? Tadi ada surat sakitnya, Bu. Oh, gitu. Ya, Sakitnya apa? Tidak diberitahu Bu? tidak diberitahukan, Ibu. Oke, mungkin nanti boleh dicari info ya. Mudah-mudahan cepat sembuh seperti itu. Baik, kita akan memulai kelas kita. Nah, di sini kita akan masuk dalam teori pemeriksaan kas dan setara kas. Oke, kalau sebelumnya kita sudah masuk dalam teori tentang pemeriksaan persediaan, ya. Nah, untuk mengingat kembali tentang materi kemarin, mungkin Ibu Made bisa dibantu apa sih tentang apa saja dalam teori kemarin yang kita bahas. Lupa, Bu. Minggu lalu kayaknya saya nggak masuk, Bu. Oke, tapi ini kalau boleh nanti boleh ditanyakan temannya ya. Kalau nggak hadir ya mungkin lebih kepo gitu. Iya, Bu. Tadi udah janjian sama Bu Claudia, Bu. Oke, terima kasih. Oh, berarti Bu Claudia ini nih paham, soalnya Bu Claudia kemarin masuk. Tentang bank, Ibu, bank-bank sentral. Maaf, yang kita maksudkan adalah teori tentang pemeriksaan persediaan, Bu. Mungkin kalau di keperawatan yang bisa dimasukkan kategori persediaan, misalkan apa saja, Bu? Obat-obatnya mungkin apa? Ya, cairan apa mungkin yang jadi bahan persediaan untuk pengobatan di pasien dalam pasien skizofrenia mungkin seperti itu, Bu. Kalau bahan habis pakai gitu gimana, Bu? Ya, boleh. Logistik biasanya, Bu. Boleh habis pakai dan tidak habis pakai. Yang masuk dalam persediaan pasti kan ada persediaan yang masih bahan baku ya, ada yang mungkin sudah jadi untuk dijual atau sudah siap pakai seperti itu. Mungkin yang masuk dalam habis pakai tadi yang sudah siap dijual, artinya kan kita sudah membeli dan kita akan jualkan ke pasien dengan digunakan ketika pasien tersebut membutuhkan di ruang rawat inap ya, seperti itu, Bu. Mungkin boleh disebutkan, Bu, apa saja persediaannya? Yang lain, Bu? Menurut kategori obatnya mungkin, Bu. Mungkin ini untuk obat, maaf. Mungkin untuk kategori obat kalau penyakit appendix apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Analgetik, nyeri, analgetik, Ya, lagi. Antipiretik, paracetamol itu, Bu. Oke. Nah, itu kan satu jenis penyakit ya. Nah, kan persediaan banyak, Bu. Misalkan untuk penyakit yang jantung kan beda lagi kebutuhannya, atau mungkin untuk penyakit jantung juga macam-macam kan ya. Jadi terlihat dari jenis penyakitnya. Jadi itu persediaannya dikategorikan, digolongkan masuk yang mana-mana. Nah, itu yang kita periksa. Jadi kita meriksanya itu sesuai dengan yang pasti kita minta dulu data dari bagian accounting dan keuangannya ya. Jadi kalau dari accounting itu datanya, nanti dari keuangan itu dari harga-harganya dan jumlah-jumlahnya itu kita bisa dapatkan. Nanti lalu kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan klasifikasi golongan obat jenis penyakit dan ada yang mungkin dia bentuknya dan juga berdasarkan biasanya per PT juga ya, Bu, ada berdasarkan suppliernya seperti itu. Jadi kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Itu untuk review sedikit tentang pemeriksaan ya, Bu. Audit pemeriksaan ya.
Nah, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan kas dan setara kas ya. Nah, untuk Ibu Ica, boleh dibantu. Kira-kira kas itu bayangannya apa sih, Bu? Kalau pengalaman saya kas itu misalnya kita di kelas ada bendahara yang dia tugasnya mengumpulkan urunan satu kelas. Nah, biasanya itu disebutnya uang kas kelas. Biasanya nanti dipakai untuk kegiatan-kegiatan kelas. Seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Pak Sudrajat, biasanya Bapaknya nih yang lebih ini, soalnya bendahara umum kayaknya di kampus, Iya Bu, di bayangan mahasiswa. saya kas itu seperti simpanan kita ada berapa gitu Bu. Bayangan sederhananya seperti itu Bu. Berarti bayangan Bapak itu uang yang ada dalam bank ya, berarti uang yang tidak Ah, tersedia di ini gitu. ya, Oke, yang kita simpan. oke, baik, terima kasih Yes. Pak. Nah, Eh, kalau contoh setara kas, Ibu Emma nih, ayo Ibu Emma dibantu teman-temannya nih. Soalnya Bu Emma itu kan ahli dalam ekonomi ininya, mikro, makro. Ayo Bu Emma. Ya, setara kas itu investasi jangka pendek ya Bu. Dan sangat liquid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Itu sih menurut saya Bu. Baik, terima kasih ya. Berarti kurang lebihnya semua ibu-ibu atau adik-adik sudah memahami ya apa itu uang kas dan setara kas ya, seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan juga membahas lebih lanjut apa sih tujuan dari pemeriksaan kas dan setara kas tersebut. Kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan ya. Nah, kebetulan juga kan Ibu sudah ini ya memperkenalkan diri juga di awal kelas bahwa Ibu juga selain akademisi juga praktisi. Jadi Ibu ada juga auditor. Jadi inilah pekerjaan yang selalu rutin kamu lakukan ya, terutama di setiap tahun ya, karena memang banyak kan laporan keuangan yang kita pakai itu kan annual ya per tahun. Di luar dari pemeriksaan yang khusus, biasanya mereka kliennya atau perusahaan meminta khusus ke kita melakukan lalu kita lakukan proposal perikatan, lalu kita lakukan pemeriksaan mungkin khusus untuk kas saja. Nah, biasanya kalau permintaan khusus itu lebih dikategorikan kepada kenapa harus dilakukan pemeriksaan kas dan setara kas, biasanya ada hal-hal tertentu yang menjadi tanda kutip ya, perhatian seperti itu. Biasanya oleh manajemen dilakukan pemeriksaan khusus di luar pemeriksaan umum, seperti itu. Hanya pada umumnya adalah dilakukan pemeriksaan umum ya, pemeriksaan laporan keuangan umum itu apa ya Bu Dian? Karena dari awal kita masuk kelas kan Ibu sudah jelaskan ya bagaimana apa itu pemeriksaan dan apa yang kita periksa. Yang pasti kan kita melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa Bu Dian? Ya, laporan keuangan itu yang saya ketahui eh, isinya tentang uang masuk, uang keluar, dan racanya, Bu. Baik, paham tentang neraca ya Bu. Baik, jadi sedikit flashback lagi bahwa laporan keuangan ya itu terdiri ada 4 ya, yaitu ada neracanya atau laporan posisi keuangan. Kalau neraca itu biasanya digunakan untuk SAK etap atau NKM. Kalau laporan keuangan umumnya kita pakai dengan istilah laporan posisi keuangan. Lalu ada laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia sekarang, kita menggunakan bahasa itu. Kalau dulu memang dia hanya laporan laba rugi atau laporan ini aja seperti itu ya. Dulu hanya laporan laba rugi, sekarang harus ditambahkan dengan komprehensif lainnya seperti itu. Lalu laporan keuangan itu kan terdiri ada juga ekuitas ya, lalu ada laporan arus kas. Nah, ini sekarang kita khusus membahas tentang
kas seperti itu. Nah, kalau dibayangkan tadi Bapak Ibu dan adik-adik semua pasti bayangannya uang ya. Kas itu bayangannya uang. Uang yang tadi seperti Ibu Ayu ceritakan, ya Ibu ceritakan, pasti intinya uang nih. Kalau dikasih uang gini mau nggak adik-adik semuanya, Bapak Ibu? Mau. Mau. Nggak mau Bu, takut. Takut ya Pak? Takut diperiksa. Takut diperiksa. Baik, jadi ini ya secara khususnya jadi supaya gampang bayangannya pemeriksaan kas ya ini salah satu wujud uang ya. Ini uang ini ada di perusahaannya, jadi disebutnya adalah cash in hand ya seperti itu. Uang yang ada di tangan yang artinya dipegang oleh teller atau kasir di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, ada juga nanti uang yang ada di bank. Nah, uang di bank itu kita bisa periksanya adalah melalui minta rekening banknya seperti itu ya. Rekening bank sesuai periodenya kita akan minta laporan keuangan dari Januari sampai Desember ya. Jadi Ibu mengingatkan kembali bahwa kita pemeriksaan adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan atas transaksi tahun lalu. Beda sama akuntansi, accounting. Kalau accounting itu kan on proses ya, berarti dia tahap awal ke depannya. Jadi bedanya di situ, beda accounting dengan auditor atau pemeriksaan. Kalau kita melakukan pemeriksaan dari mundur ya, jadi kita melakukan tracking mundur, melakukan pemeriksaan dari periode Januari sampai Desember tahun lalunya. Nah, kalau accounting mencatat dari awal tahun Januari ke periode selanjutnya. Jadi berarti kalau accounting itu sekarang pekerjaannya adalah Januari sampai Desember 2003 nanti. Nah, setelah mereka tutup melakukan pemeriksaan, setelah melaporkan laporan keuangannya, baru kita auditor diminta untuk melakukan pemeriksaan atas pencatatan yang sudah accounting lakukan seperti itu. Nah, bayangannya tadi semuanya itu bentuk uang seperti ini yang berwujud ya, baik di tangan ya, yang seperti tadi Mbak Ica ceritakan, dikumpulkan terus dicatat sama bendaharanya. Tapi selain uang kas yang begini, juga kita nanti akan mempelajari juga ada setara kas ya, setara kas yang seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Emma, bahwa kas adalah dia bentuknya bukan uang nyata seperti ini ya, bukan uang berbocor, tapi dia bentuk dalam kertas ya, baik itu giro maupun deposito seperti itu. Oke, nah di sini menurut saya itu sebagai penulisnya di sini bahwa kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Ya, jadi yang tadi sudah diterakan semua Bapak Ibu dan adik-adik semua. Lalu bedanya dengan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas ya untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Jadi tujuannya tetap satu, yaitu membiayai kegiatan umum perusahaan ya. Baik itu kas yang ada di baik itu kas tadi yang ada di meja yang segerombolan duit uang itu. Jadi termasuk juga yang diutarakan Pak Sudrajat, uang yang ada di bank ya. Seperti itu. Lalu contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai kas dan setara kas itu ada petty cash. Petty cash itu uang yang ada di kasir tadi. Jadi kalau uangnya segelompok ini tapi dipegang atau disimpan oleh kasir karena ini ada berangkasnya sebelah kirinya, artinya di sini ada filingnya ya untuk menyimpan uang. Dengan uang sebanyak itu tetap dinamakan petty cash ya. Meskipun ini penyimpanannya sebenarnya tidak normal karena sebaiknya kasir itu tidak menyimpan uang sebanyak ini ya untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang harus kita preventif ya satu. Yang kedua, dengan uang ada di bank itu kita
sebenarnya transaksinya lebih dimudahkan dan aman seperti itu, dan juga mengurangi hal-hal yang memicu untuk terjadinya kecurangan, ya, baik itu kecurangan dari kasirnya sendiri atau mungkin orang lain, atau mungkin tiba-tiba ada pencurian karena tahu ada uang banyak di situ ya, tiba-tiba dia berniat karena mungkin kondisi mendesaknya kebutuhan sehingga melakukan pencurian seperti itu atau melakukan kecurangan lain ya, dalam bentuk apapun yang bentuknya adalah mengambil uang yang bukan miliknya seperti itu. Nah, saldo rekening giro di bank. Nah, lalu bon-bon sementara ya, ada juga bon kas kecil yang belum dirembes. Artinya ada uang yang sudah diminta namun belum ada laporannya kepada kita sebagai kasir atau teller yang pemegang duit ya, atau di perusahaan biasanya ada juga yang menyebutkan istilahnya finance. Jadi divisi finance bisa saja beda dengan divisi accounting. Jadi kalau accounting tugasnya mencatatkan transaksi yang terjadi dan finance adalah orang yang mengeluarkan. Jadi kedua hal itu kenapa harus dipisahkan, jauh lebih baik untuk menghindari ya terjadinya double job ya, atau pekerjaan yang menumpuk. Biasanya kontrolnya susah. Kalau misalkan ada dua itu pasti kontrolnya lebih baik seperti itu. Jadi dalam deskripsi pekerjaan juga lebih baik satu kejadian itu dilakukan oleh dua orang untuk tadi menghindari atau untuk internal kontrol yang lebih baik ya. Jadi fungsi semua itu dari semua kegiatan terutama keuangan lebih baik itu adalah dilakukan kontrol yang baik seperti itu. Lalu ini ada cek tunai yang akan didepositokan ya. Nah, ini tadi kira-kira Pak Sudrajat, apa bedanya yang saya klik ini yang foto bilet giro dengan sebelah kanan yang bentuknya deposito? Sama-sama kertas toh Pak, ada angka ya seperti itu? Iya Bu, sama-sama di kertas. Iya, boleh bantu Pak dijelaskan pengamatan Bapak tentang kedua gambar ini? Mungkin bisa di slideshow Zoom. dulu Bu. Ini ya. Oke Iya, Pak. nggak kelihatan. Deposito. Ya. Ini sebelah kiri yang ada merahnya ya. Kalau sebelah kiri di depan kita itu, maaf Pak. Iya Bu. Sudah kelihatan tak Pak? Iya, sudah. Apa bedanya Bu? Persamaan pasti ada. Ya. Iya. Kurang tahu saya Bu. Yang pasti yang diketahui paling di sini ada angka ya Pak, ada nominal. Ya, 2M. ada nominalnya. Oke. Yang satunya enggak jelas yang deposito itu Bu. Di layar saya kok enggak gitu jelas. Iya. Ini. Iya Pak ya. Iya. Oke. Nah, jadi perlu saya sampaikan Pak, bedanya adalah di sini ya, bahwa dia dinyatakan berjangka ya. Berarti iya. pengambilannya itu harus sesuai dengan tempo waktu. Baik Pak? Ya, ya Bu, terima kasih. Kalau di sini yang sebelah kiri kan tidak ada ya ketentuannya ya Pak. Hanya ada tanda tangan yang otoritas orang yang berwenang kan seperti itu ya. Ini ada nomor rekeningnya, terus tanggal pengambilannya ya seperti itu Pak. Namun kalau di deposito ini ada nomor rekeningnya Pak. Ada nomor nomor urut untuk lembar pengambilannya, depositonya. Nah, kalau di sini kan semua sama. Nanti dia itu akan sama, Pak. Kalau di sini berseri di deposito seperti itu. Nah, itu gambar ini adalah menjelaskan tadi ini, Pak, yang kedua ini. Bedanya saldo giro di bank dengan cek tunai yang akan didepositokan. Ya. Bu Emma, boleh bantu penjelasan lagi biar Pak derajatnya lebih paham. Bedanya giro dengan deposito, Bu.
Halo Bu Emma. Sedang galvok ya Bu, gagal fokus. Ya dari kamar mandi, Bu. Oke, kalau giro itu simpannya penarikannya dengan belet giro ya. Kemudian kalau yang deposito itu biasanya dia sudah ada perjanjian nasabah dengan banknya. Jadi pengambilannya itu sudah ditetapkan pada waktu-waktu tertentu gitu. Baik, Kalau giro itu bisa diambil kapan saja sih. baik. Itu sih Ya, penjelasannya, Bu. terima kasih sekali Bu Emma. Gimana Pak Derajat? Ya, Siap, Bu. Ya, terima jadi kasih atas penjelasannya. kalau giro dia boleh dicairkan kapan saja. Ya, kalau dia deposito dalam tempo-tempo tertentu sesuai ketentuan yang sudah kita sepakati antara kita pihak perusahaan dengan banknya. Mungkin kalau yang tersedia itu kan biasanya 3 bulan baru boleh ambil, 6 bulan, 1 tahun, seperti itu ya Pak. Itu jadi nanti penggunaannya dia lebih terplanning ya, nggak boleh asal cair aja ambilkan gitu. Nah bedanya dengan giro dan uang kas yang ada di kasir tadi yang banyak itu bedanya di situ. Itu bisa dipakai digunakan kapan saja. Kapan kita mau lakukan pembayaran untuk digunakan biaya perusahaan boleh langsung dipakai, hanya dengan catatan tetap harus menggunakan otoritas atau harus ada tanda tangan orang yang punya wewenang. Jadi nggak sembarangan Pak. Memang tujuannya adalah untuk perusahaan, tapi tidak boleh langsung dipakai begitu saja. Tetap harus melakukan SOP dari di bidang keuangan ataupun akuntansi ya Pak, seperti itu. Nah, sesuai dengan ini ya, kelihatan ya Pak? Kelihatan, Bu. Baik. Nah, kita sebagai auditor ya harus memegang 3 standar yang harus kita menjadi acuan kita. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan. Lalu karena kita auditor, kita harus juga memahami dengan jelas standar audit ya. Lalu yang ketiga kita juga harus familiar dengan regulasi-regulasi sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan tersebut lebih ke AMDAL ya lingkungan, berarti kita harus memahami regulasi tentang AMDAL seperti itu. Atau misalkan perusahaan itu tentang IT, berarti kita juga harus memahami tentang regulasi IT seperti itu. Misalkan kita klien kita itu atau kita melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan bank, berarti kita harus juga paham dan familiar dengan regulasi tentang perbankan seperti itu. Jadi auditor itu tugasnya berat ya Pak, seperti itu. Jadi harus paham semua. Namun adik-adik harus juga jangan takut. Wah berat ya Bu jadi auditor gitu. Enaknya ada enaknya satu. Kalian kalau sudah paham dengan laporan keuangan biasanya di perusahaan itu akan lebih mudah diterima karena kita sudah memahami seluruh dasar-dasar yang menjadi ini ya untuk pelaporan keuangan seperti itu. Ya, kalau ditanya Bu, bagaimana untuk mengetahui standar auditing, tinggal buka saja nanti ya, Ibu akan share di grup WA. Seperti biasa, Ibu akan tetap berikan di websitenya IAPI. Berarti kita juga harus memahami 37 standar tersebut ya. Apa sih yang harus kita pahami dalam kalau kita melakukan pemeriksaan, standar apa saja yang harus kita lakukan sebagai auditor, dan kita juga harus memahami dari SOP keuangan perusahaan tersebut seperti itu. Jadi tidak boleh juga hanya ini ya, kita tetap harus memahami juga kita minta SOP keuangan dari perusahaan tersebut seperti itu. Dan kalau memang ada akun-akun tertentu dari laporan keuangan tersebut, misalkan dalam persediaan, berarti kita harus meminta dan mempelajari juga SOP dari divisi persediaan seperti itu. Bagaimana sih SOP-nya, apa yang mereka lakukan dari awal
tengah sampai akhir sehingga kita bisa men-tracking bahwa pekerjaan mereka itu mungkin salah ya atau mungkin ada terjadi kecurangan di luar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan seperti itu. Nah, untuk kas ini tadi yang sudah seperti Ibu jelaskan di awal, yaitu ada saldo kas ya, cash on hand, yaitu tadi yang ada di dalam uang yang dipegang oleh pihak finance ya atau divisi finance atau kasir lebih umumnya, teller seperti itu, dan juga uang yang ada di rekening giro ya. Nah, kas itu tadi yang sudah dijelaskan seperti Bu Emma, pas sekali ya bahwa investasi yang sifatnya liquid dan berjangka ya, tapi tidak bisa dicairkan segera mungkin, tapi bisa dikonversikan dalam kas dan jumlah yang ditentukan, dan di sini dijadikan kas dalam jumlah yang ditentukan dan tidak memiliki risiko yang signifikan. Artinya kalau misalkan di deposito kita tiba-tiba harus menggunakan atau harus mengambil uang yang sudah kita depositokan karena tujuan tertentu dari perusahaan, di situ tidak terlalu besar resikonya karena nanti paling yang dikenakan adalah hanya biaya administrasi ya atau sesuai dengan ketentuan bank tersebut. Beda misalkan kita saham atau segala macam yang mungkin kalau main saham kan kalau kita nggak pintar bisa habis ya gitu. Nah kalau di sini nggak akan berlaku seperti itu, uang kita tetap ada, hanya mungkin nanti ada biaya administrasi segala macam atau mungkin kalau berdasarkan kurs dolar ya uangnya dalam bentuk kurs dolar paling mungkin ada selisih kurs sedikit saja yang harus kita konversikan ke uang rupiah seperti itu. Nah, ini yang tadi sudah Ibu terangkan ya bahwa kita sebagai auditor harus betul memahami standar akuntansi keuangan. Oke, Ibu Dia, boleh bantu jelaskan Bu, standar akuntansi yang digunakan di Indonesia ada 5 standar, apa saja Bu? Terima kasih Bu Teti. Kebetulan saya belum memahami Bu waktu perkuliahan ini sedang tidak masuk, jadi mungkin bisa dibantu teman-teman yang sudah datang ikut perkuliahan Ibu waktu tentang standar keuangan Ibu. Mohon maaf. Baik. Ibu Widelmina Bu. Ini Bu ada tahu atau paham tentang standar akuntansi yang digunakan di Indonesia? Standar yang berlaku. Karena materi-materinya meskipun tidak hadir, Bu. Ya. Coba ya Bu ya. Ya Bu. Standar akuntansi itu metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Nge-googling Bu. Nggak apa-apa Bu, jauh lebih baik karena pakai usaha. Jadi standar akuntansi Indonesia itu mengalami perubahan. Baik Bu. Nggak paham, masih belum paham Bu pelajarannya. Sudah benar kemauannya untuk mencari Bu, meskipun sedikit jauh dari kebenaran. Jauh. Bu, saya mau. Oh ya, siapa tadi ada lagi yang mau nanggapin? Ya, boleh. Standar yang ada IFRS, Ya, terus ITAP, kemudian Syariah, ya. EMKM dan SAP. Yes. Nilai 97 untuk Ibu. Maaf. Nge-googling. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Yang penting kan berusaha ya, ya. Ada SAK umum, ada SAK etap yang nanti akan digantikan menjadi entitas EP ya, entitas publik. Lalu ada syariah seperti itu Bu. Terus satu lagi ada MKM ya. MKM itu lebih kepada perusahaan yang bentuknya mikro, kecil, dan menengah. Kalau entitas privat yang sekarang masih digunakan dengan etap, ini yang namanya etap ya, etap entitas tanpa publik, akuntan publik, nanti akan digantikan dengan EP entitas publik.
Meskipun nanti berlaku 2025, namun diizinkan atau berlaku lebih kini seperti itu. Nah, ini di sini perbedaannya hanya sedikit ya, investasi setara kas itu investasi jangka pendek yang sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Jadi kata ini ya, memenuhi komitmen itu tadi dalam jangka pendek. Nah, bukan untuk tujuan investasi. Ya, beda ya. Kalau yang tadi dari umum kan memang dia investasi, artinya berarti kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik pastinya kan segitu, seperti harapan perusahaan pasti untuk mendapatkan profit yang bagus seperti itu. Di situ ini sedikit perbedaannya paling di sini ya, yang intinya adalah cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman ya. Jadi kenapa dibilang pinjaman? Jadi kita itu juga bisa berinvestasi dengan minjem dulu Bu, seperti itu ya. Seperti itu. Kalau ibu-ibu bilang gimana, bapak ibu bilang masa iya investasi dengan utang dulu kan gitu. Nah, tapi di sini ya sudah diutarakan dalam saketa bahwa ini ya, nah, cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dapat merupakan bagian yang tak terpisahkan. Nah, ini biasanya digunakan untuk penggajian Bu oleh perusahaan-perusahaan. Jadi dia minjem dulu investasi untuk digunakan untuk operasional untuk gaji karyawannya seperti itu. Oke. Lalu tujuan pemeriksaan ini apa sih gitu? Kenapa harus diperiksa yang gitu ya? Ini untuk pengendalian internal yang cukup ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau penggunaan uang sebebas-bebasnya tidak ada kontrol, nah ini yang menyebabkan kita bisa jadi timbul ini bisikan-bisikan setonnya gitu ya Bu ya. Oh pakai aja dulu uangnya kan nanti bosnya nggak tahu nanti ini kan laporannya nanti gitu kan ya. Jadi fungsi kontrol ini seperti itu ya, atas kas, tara kas, transaksi penerimaan dan pengeluaran. Nah, jadi uang kas masuk dan uang kas keluar juga baik dari secara tunai dan juga di bank itu akan lebih baik jika dikontrol oleh internal kontrol perusahaan tersebut. Nah, sementara kita kan external audit, kalau namanya auditor itu berarti external audit, itu hanya memeriksa sesekali atau sesuai dengan kesepakatan saja, beda dengan internal audit. Kalau internal audit kan dia memang ongoing proses ya, ongoing proses artinya berarti dari setiap kejadian perusahaan tersebut atau transaksinya dia akan ada di sana. Kalau kita enggak kan gitu. Kita hanya memeriksa kalau misalnya laporan keuangan umum atau disebutnya GA General Audit, dia hanya dilakukan sekali setahun ya. Jadi kita hanya backtrack dari kita lakukan itu sesuai kesepakatan biasanya sebulan untuk memeriksa buku tahun lalu ya. Nah kalau internal audit ya itu ini kelebihannya kalau perusahaan punya internal audit. Kalau dia nggak punya divisi khusus, mungkin perusahaan kurang dana, boleh dilakukan internal control ini oleh supervisornya mungkin dengan manajer ya, yang lebih baik seperti itu. Lalu kenapa sih harus diperiksa saldo kas tara kasnya? Nah ini untuk memastikan apakah laporan posisi keuangan neraca per tanggalnya itu yang dimiliki perusahaan sudah benar-benar tercatat, sudah benar-benar sesuai dengan keterjadiannya ya, dan sudah benar-benar dilaksanakan dalam pelaksanaan pengeluaran uangnya atau masuknya uangnya, dan sudah dilakukan pencatatan di laporan keuangan tersebut ya, yang sudah Ibu dia sampaikan tadi ya, Ibu bisa menyebutkan neraca itu berarti sudah hebat tuh. Lalu untuk memeriksa apakah semua transaksi menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi atau tidak. Nah ini hampir sama dengan tadi. Nah bisa saja kan ada fiktif ya Bu. Ini kalau misalkan si kasir atau si finance-nya itu sudah terlalu lama di situ, misalkan sudah terlalu dipercayakan oleh pimpinan perusahaan sehingga tidak ada kontrol, sehingga nanti ada kesempatan untuk membuat mungkin ya transaksi yang tidak benar seperti itu ya. Biasanya ini permainan bisa dengan pihak marketing atau supplier, bisa jadi kadang ada ini ya Bu di situ hal-hal yang ini. Jadi ini yang harus kita periksa supaya terkontrolnya atau lebih tepatnya melakukan preventif ya, pencegahan untuk hal-hal yang tadi namanya ini ya, kas yang tidak ada seperti itu.
Oke, untuk tujuan gasnya ini sudah ini ya, memeriksa apakah transaksi menyangkut penerimaan, itu sudah saya sampaikan juga. Lalu apakah semua transaksi menyangkut penerimaan dan pengeluaran sudah dicatat secara akurat, sama dengan atas tadi intinya. Lalu memeriksa apakah transaksi menyangkut penerimaan dan pengeluaran sudah dicatat hampir sama. Jadi tujuannya hampir sama dari atas ke bawah keseluruhan ya. Namun di sini pemeriksaan posisi keuangan sesuai dengan akuntansi yang Indonesia. Nah, ini artinya adalah apakah pencatatan sudah dilakukan sesuai dengan standar tadi, Bu, yang tadi kita sebutkan 5 tadi ya. Nah, namun perusahaannya ini mengacu kepada standar mana? Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang dia memang tercatat di BI, di OJK, itu dia akan menggunakan SAK umum ya, standar akuntansi keuangan umum, atau kalau memang dia afiliasi dengan luar berarti menggunakan IFRS. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin perpajakannya tidak terlalu di expose atau imbalan kerjanya tidak ekspor, itu dia akan menggunakan entitas etap seperti itu. Nah, baik. Waktu sudah habis. Sudah. Ya, Mas. Tidak selesai closingnya berarti ya, Bu ya. Pak Bu, dilanjutkan sedikit kalau udah close. Baik, jadi adik-adik semuanya seperti biasa ya, kebiasaan dengan kelas Ibu Teti itu Ibu lebih lebih menghargai kalau adik-adik itu setelah kelas selalu menanggapi dengan tugas-tugas, artinya bahwa kalian interest dengan mata kuliah ini, terutama nanti kalau memang ada yang berminat untuk jadi auditor itu boleh sampaikan Ibu, jadi kita bisa kerjasama, kita akan bergabung dalam satu tim audit, mungkin kalian minat sambil kuliah sambil kerja seperti itu, oke? Nah, ini ada tugasnya seperti biasa nanti akan disampaikan di email dengan seperti ini ya jamnya. Siapa yang tercepat nanti akan Ibu langsung respon, pasti nilainya sedikit beda. Yang kedua, penilaian kedua adalah ketepatan. Jadi pertama adalah dengan respon pengiriman dulu ya. Nanti ini untuk soalnya akan Ibu serahkan ke ketua kelas ya, juga di-share di WA group atau Telegram dan juga di email ya. Untuk jawabannya akan kita bahas di minggu depan seperti itu. Dan ini kan tugasnya yang ini ada kelompok ya. Dan seperti biasa juga mohon untuk ketua kelompok briefing anggota kelompoknya supaya semua aktif, dan biasanya dengan poin yang biasa ya akan nilai lebih kalau ketua kelas bisa membriefing anggota semua aktif, nilainya akan lebih gitu. Baik, sekian, terima kasih dari Ibu, semoga ini bisa dipahami. Nanti kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan terutama dengan tugas-tugas ini, kita bisa langsung lanjut chat di grup. Sekian dari Ibu, selamat sore, terima kasih. Untuk pertanyaan lanjut nanti akan kita lanjut di grup lagi, karena kelas kita sudah habis ya. Baik, terima kasih, salam sejahtera semuanya, selamat sore. Kelas kita tutup, boleh ditutup oleh ketua kelas tadi, oleh Ibu Claudia ya. Sebelum akhiri perkuliahan, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih semuanya.